Di video ini, gue akan membagikan 5 kesalahan keuangan yang harus dihindari, baik di masa sebelum atau masa saat ini sedang berlaku, atau sesudah PSBB. Hai, gue Pita. Selamat datang di channel gue, di mana gue sharing mengenai segala sesuatu tentang personal finance, agar kita bisa pintar atur uang dan bagaimana berinvestasi untuk masa depan kita. Gue bukan financial advisor, tapi seseorang yang sangat tertarik dengan finance dan ingin membagikan apa yang sudah gue pelajari selama ini agar kita bisa sama-sama mencapai kemandirian secara finansial. Banyak orang yang berharap ketika PSBB dilonggarkan, ekonomi bisa kembali berjalan. Namun ada beberapa kesalahan keuangan yang harus kita hindari agar kondisi ekonomi seseorang tidak menjadi lebih parah pasca PSBB. Di video ini, gue akan membagikan 5 kesalahan keuangan yang harus dihindari baik di masa sebelum atau masa saat ini sedang berlaku atau sesudah PSBB maupun selanjutnya. Ingat, jangan lakukan hal-hal ini. Yang pertama, percaya bahwa lu bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Dengan banyaknya bisnis merugi dan makin banyak orang yang penghasilannya berkurang ataupun berhenti, setiap hari kita lihat di TV, internet, atau iklan-iklan di sosial media, orang yang menawarkan program-program seperti ternak uang, atau menghasilkan uang saat tidur, atau menghasilkan 100 juta dalam sehari. Biasanya iklan ini menawarkan semacam program yang harganya dibanderol jutaan atau puluhan juta yang bisa membantu orang untuk berinvestasi dengan jitu. Katanya, untungnya bisa berkali-kali lipat. Cuma tipu-tipu lama, jangan percaya. Tidak ada yang namanya jurus jitu cepat kaya. Hasil investasi itu tidak pernah dijamin. Bahkan otoritas jasa keuangan saja melarang perusahaan keuangan melakukan marketing dengan iming-iming memberikan jaminan keuntungan investasi sama nasabah. Perusahaan yang ketahuan melakukan itu akan kena sanksi. Karena itu, jadilah investor yang bijaksana dan jangan terjebak program-program semacam itu. Tidak hanya dari iklan, tapi tawaran itu juga bisa datang dari keluarga dan teman kita. Mereka menawarkan peluang buat kita yang katanya bagus, yang sebenarnya di sisi bisnis lu sama sekali nggak mengerti. Tapi kemudian mereka mengajak lu untuk ikutan menaruh uang. Lu sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang yang lu punya saat ini. Jangan biarkan orang mengambilnya begitu saja. Yang kedua, pinjam uang dengan bunga tinggi. Ketika sangat kejepit, orang seringkali merasa tidak punya jalan lain dan mengambil pinjaman di tempat yang bunganya sangat mencekik. Bisa saja bentuknya aplikasi pinjaman online, pinjaman tanpa agunan, atau sejenisnya. Di luar negeri, mereka punya istilah namanya payday loan yang memberlakukan predatory lending atau peminjaman uang kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk membayarnya kembali, sehingga mereka akan terjerat dalam cicilan selama mungkin. Gue ingatkan ya, jangan pernah mengambil pinjaman-pinjaman seperti itu. Bila lo butuh penghasilan tambahan, cari pekerjaan sampingan, freelance, project, apapun, sehingga dapur lo ngebul. Lu juga bisa jual barang-barang di rumah atau barang-barang lu untuk mendapatkan uang tambahan. Kurangi biaya hidup serendah mungkin untuk menekan pengeluaran. Lakukan hal-hal lain untuk berusaha mengeluarkan diri lu dari situasi yang ada. Secara pribadi, gue merasa pihak-pihak yang memanfaatkan orang di saat mereka sedang terdesak seperti itu tidak punya etika. Tapi kenyataannya perusahaan-perusahaan seperti ini memang ada di luar sana, memangsa orang-orang yang ekonominya terpukul. Yang bisa dilakukan untuk menghindari kesalahan ya kita sendiri yang harus jauh-jauh dari mereka dan jangan pernah memakai tawaran jasa mereka. Yang ketiga, membuat keputusan investasi berdasarkan emosi pasar. Ini terutama
bagi mereka yang berinvestasi di bursa saham. Mungkin di awal tahun 2020 lu punya posisi di saham-saham yang lu tahu punya fundamental yang baik dan perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang lu percaya. Lalu di bulan Maret lu tiba-tiba melihat IHSG terjun bebas 10%, 15%, 20%, dan lu panik dan menjual investasi yang lu pegang untuk cut loss. Ini merupakan salah satu kesalahan yang terbesar ketika lu melakukan investasi saham. Lu berinvestasi untuk jangka yang panjang. Jadi jangan biarkan keriuhan bursa membuat lu menjadi takut bila lu sudah yakin dengan perusahaan yang lu pilih. Inilah pentingnya melakukan riset sebelum lu memutuskan untuk berinvestasi. Jangan cuma mendengarkan, oh kata si A ini bagus, kata si B perusahaan ini bagus, kata si C ini perusahaan ini masa depannya bakal menguntungkan. Jangan cuma mengingatkan, jangan cuma mendengarkan kata-kata orang saja. Bahkan sekarang ini adalah saatnya untuk beli saham berdasarkan riset perusahaan di masa yang akan datang. Ini yang gue lakukan. Gue terus berinvestasi secara reguler karena gue percaya investasi yang gue lakukan di perusahaan yang punya reputasi fundamental dan kinerja yang cukup bagus akan memberikan hasil buat gue di masa depan. Bahkan jumlah yang gue masukkan selama 2 bulan belakangan ini jauh lebih besar dari jumlah yang biasa gue investasikan sebelumnya, karena gue memang punya tujuan tertentu dalam berinvestasi. Yang keempat, berharap pada bantuan pemerintah. Walaupun kita sering lihat ya berita-berita bantuan dari pemerintah dalam berbagai bentuk, baik untuk perorangan maupun untuk bisnis. Kita yang bertanggung jawab atas keselamatan ekonomi diri kita sendiri. Bantuan dari pemerintah pun jumlahnya atau dampaknya gue lihat tidak signifikan dan akan memakan waktu untuk mencapai orang-orang yang ditargetkan. Bagus kalau lu bisa mendapatkan bantuan tersebut, tapi buatlah plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, dan bantuan pemerintah itu menjadi plan Z. 5. Habiskan cash untuk konsumsi yang tidak perlu. Menjelang lebaran, ada sebagian orang yang sudah menerima THR. Ada orang yang sebenarnya masih memiliki penghasilan walaupun berkurang. Dengan sisa-sisa spending power yang ada ini, kita lihat orang menyerbu pasar, mall, atau marketplace online untuk membeli berbagai barang yang sebenarnya tidak termasuk dalam kebutuhan pokok. Kuartal ketiga 2020 atau bulan Juli sampai September, ekonomi Indonesia dipastikan akan turun ke kisaran negatif. Dan ini merupakan saatnya untuk menabung dan menyimpan cash yang kita punya untuk keperluan di masa-masa tersebut. Ekonomi tidak akan pulih serta-merta. Penyakit yang ada saat ini diperkirakan akan terus berada dengan kita dalam jangka waktu yang lama. Di paruh kedua tahun 2020 kita akan melihat bisnis yang sudah mencoba bertahan selama berbulan-bulan mencoba bangkit kembali, dan Indonesia akan menempuh jalan yang panjang menuju pemulihan ekonomi agar kita bisa kembali ke kondisi ekonomi di Desember 2019. Ini adalah masanya untuk menggunakan uang yang kita punya dengan bijak. Manfaatkan untuk bertahan hidup atau berinvestasi jangka panjang. Demikian gue lihat 5 kesalahan keuangan sering terjadi saat ini. Gue sharing ini berharap semoga jangan sampai lu melakukan kesalahan-kesalahan yang gue sebutkan tadi. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!